Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Sebelum kita belajar fisika pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak ingin tahu kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah kita. Apakah kalian dalam keadaan sehat? Siap. Sehat ya? Siap belajar ya? Siap. Siap. Baik, sebelum belajar tapi tolong pastikan lingkungan kalian sudah bersih. Coba dikemaskan dulu sekitar kalian ya, periksa dulu. Jika sudah bersih, silakan disiapkan buku, HP di sebelah kiri mejanya dan pulpennya disiapkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Tentu kalian sudah tidak asing dengan istilah listrik, ya. Bisa tidak kira-kira kita hidup sehari saja tanpa listrik? Tidak. Nah, contohnya apa? Contohnya, kenapa kok kita tidak bisa hidup tanpa listrik? Contohnya apa yang kalian terapkan di rumah misalnya? Contohnya lampu. Contohnya lampu. Kalau tidak ada lampu kita kan? Gelap. Misalnya susah untuk beraktivitas. Jadi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini khusus pada listrik dinamis ya. Nah, listrik dinamis itu adalah listrik apa? Pasar. Ya, yang mengalir pada sebuah rangkaian. Jadi listrik itu ada dibagi menjadi dua, listrik statis, ada listrik dinamis. Yang akan kita pelajari sekarang adalah listrik dinamis atau listrik yang apa? Mengalir pada sebuah rangkaian. Nah, sebenarnya listrik itu sendiri apa sih? Nah, coba listrik itu apa coba? Elektron yang mengalir pada sebuah pengatar atau kabel yang disebabkan oleh adanya tegangan listrik. Ya, artinya apa? Elektron yang mengalir sudah bagus, ya, bagus. Kira-kira ya, mau nggak kalian menjadi ahli di bidang kelistrikan? Mau nggak? Kenapa coba? Apa alasannya? Satu, supaya apa? Bisa merangkai listrik. Misalnya di rumahnya ada masalah listrikan, bisa dibetulkan sendiri. Benar nggak? Contoh lagi apa? Kenapa kok kalian harus belajar harus bisa listrik? Supaya apa? Kalau kalian ahli di bidang listrik, nanti bisa apa? Kerja di mana? PLN ya, atau perusahaan listrik ya. Karena kalau kerja di PLN itu apa? Gajinya besar. Mau enggak? Nah, gitu ya. Jadi supaya kalau kita pengen kerja di PLN misalnya ya, ahli bidang listrik, maka kita saat ini belajar listrik harus benar-benar sungguh-sungguh sampai paham ya. Nah, anak-anak, ada pun tujuan yang ingin kita capai setelah belajar listrik ini ya. Apa? Pertama? Nah, berarti kalian tahu apa itu arus listrik dan bagaimana cara mengukur. Terus memahami apa? Nah, terus? Nah, itu. Jadi setelah belajar pada pertemuan hari ini, diharapkan kalian semua bisa mencapai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ya. Minimal ada 3 ini ya. Mengerti? Ngerti, Mas. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Di sini Bapak ada menampilkan 3 rangkaian listrik. Perhatikan yang pertama. Ini baterainya berapa? 1. Hambatannya berapa? 6. Gimana nyala lampunya? Nyala lampunya gimana? Bisa dilihat sini kalau dibandingkan dengan yang lain. Redup. Baterainya 9 volt. Apanya nih? Hambatannya atau lampunya ini 6 volt. Nyalanya redup. Yang kedua, coba perhatikan. Baterainya ada berapa? 2.
2 kali berapa? 18. 2 kali 9 volt jadi berapa? 18. Nah, ininya apa namanya? 6 ohm katanya. 6 ohm. Sama enggak dengan ini? Sama. Sama. Nyalanya gimana? Terang. Lumayan. Lebih terang. Terus yang ketiga. Baterainya ada berapa ini? 3 kali 9 volt jadi berapa? 27 volt. Hambatannya berapa? Silakan kalian membentuk kelompok seperti yang telah kita bagi di grup ini ya. Kelompok 1 ada 4 orang. Nah, baiklah. Jadi setiap kelompok akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didik. Nah, ada satu bahan ajar, ya, dan 1 lembar kerja peserta didik. Ya, ini LKPD. Satu lagi ada bahan ajar. Ya, sudah dapat semua ya? Sudah dapat semua. Sekarang silahkan kalian buka LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak akan tampilkan cara mengisinya. Nah, ya, tolong diperhatikan bagian ini. Ya, lembar kerja peserta didik kalian bisa lihat. Ini halaman judul. Terus ada daftar isi, kemudian kegiatan belajar 1. Kelihatan ya? Silahkan dibaca LKPD-nya, diisi ya. Diisi, kemudian didiskusikan dengan teman-temannya sekelompok. Nah, untuk kegiatan yang pertama, apakah sudah semua? Kalau sudah, berarti kita lanjut kegiatan berikutnya ya. Nah, kan selanjutnya apa? Kegiatan belajarnya yang B, kegiatan kedua atau praktikum ya, praktikum. Nah, kalau misalnya kesulitan akan Bapak bimbing di sini ya, perhatikan di depan. Ya, Bapak tunjukkan bagi siswa atau kelompok yang mengalami kesulitan mengubah tegangan pada baterai. Kalian boleh klik baterainya, kemudian voltasenya bisa diatur di sini. Nah, bisa digeser ya voltasenya sesuai yang diperintahkan dalam LKPD. Bisa dipahami ya? Ya. Percobaan pertama sudah selesai ya? Kalau sudah selesai berarti percobaan kedua lagi. Coba apa bunyinya? Tugasnya apa? Percobaan kedua. Ya, yang kuat, Pak. Kuat suaranya. Menyelidikkan pengaruh tegangan terhadap arus listrik. Nah, sekarang menyelidiki pengaruh tegangan ya. Pengaruh tegangan terhadap apa? Besar kecilnya arus listrik. Nah, coba lakukan percobaan kedua. Nah, ini lampunya yang tetap jadi dua lampunya, 2 ohm ini. Ya, ini 8. Terbaca berapa arusnya? Nah, terus nanti baterainya juga jadi 6 volt, tapi lampunya dibiarkan tetap 2 ohm ya. Untuk tegangan atau baterai yang tetap, nah, semakin berat maka ininya semakin titik-titik ya. Teman-teman, ternyata jika volt atau tegangannya semakin besar, maka jumlah arus listriknya semakin besar juga. Demikian sebaliknya, jika tegangannya mengecil, maka arus listriknya akan mengecil juga. Baiklah anak-anak, waktu penyelidikannya dan diskusi dalam kelompoknya sudah selesai. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil percobaan kalian. Ya, ya sudah? Ya. Nah, sekarang sudah Bapak pilih secara acak. Yang maju pertama kali adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju. Teman-teman, perkenalkan mempresentasikan hasil percobaan kami. Menurut kelompok kami, arus listrik adalah gerakan muatan-muatan elektron dalam suatu rangkaian listrik. Mungkin ada yang berbeda pendapat, silakan. Kelompok kami. Menurut kami, arus listrik adalah badannya muatan elektron yang mengalir pada sebuah muatan kabel dari potensial tinggi ke potensial rendah pada waktu bersamaan. Bagaimana menurut kelompok pertama? Pada intinya, jawabannya sama. Arus
Kasih aplaus untuk kelompok 3. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok yang sudah tampil. Baik, untuk kegiatan kedua atau praktikum, silahkan kelompok 1 untuk maju, silakan. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil kami dari lab virtual. Pertama, ketika sumber tegangannya 8 volt, hambatannya 1 ohm, maka hasil yang dihasilkan adalah 8 ampere. Yang bawahnya, ketika tegangan 8 volt, hambatan 2 ohm, hasil yang dihasilkan adalah 4 ampere. Yang bawahnya, ketika tegangan 8 volt, hambatan 4 ohm, maka arus listrik yang dihasilkan adalah 2 ampere. Di bawahnya, ketika tegangan 8 volt, hambatan 8 ohm, maka arus listrik yang dihasilkan adalah 1 ampere. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari jawaban kami? Kelompok Oke, dari kelompok 2 dulu lah. Oke, kami kelompok 2 setuju dengan pendapat kelompok 1 karena dari hasil percobaan kami juga mendapatkan hasil yang sama. Ya, dan saya. Kami setuju, ternyata hasil dari tabel percobaan tersebut benar karena bisa diperlukan menggunakan hukum Ohm melalui rumus. Nah, silakan dibuktikan di depan kalau memang bisa dihitung menggunakan rumus. Kuat arus sama dengan volt atau sumber tegangan dibagi resistan atau hambatan listrik. Contohnya I sama dengan 8 dibagi 4. Kamu tandain dulu yang mana yang dicontohkan. 8 dibagi 4 sama dengan. Silakan ditutup kelompok. Oke, sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok. Baiklah anak-anak, berdasarkan hasil presentasi beberapa kelompok tadi bisa kita simpulkan sama-sama. Yang pertama apa? Semakin besar tegangan listrik, Maka terus yang kedua apa? Semakin besar hambatan listrik, Maka hambatan semakin kecil. Nah, jadi kalau hambatan listriknya itu semakin besar, maka kuat arusnya malah semakin kecil. Nah, terus arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik sebanding dengan tegangannya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan. Ini sesuai dengan bunyi apa? Hukum Ohm. Jadi, coba sekarang kita jawab permasalahan yang Bapak sampaikan di awal. permasalahan Ya. Kenapa lampu yang dirangkai dengan banyak baterai memiliki nyala yang lebih terang? Karena jika sumber tegangan diperbesar, maka arus yang mengalir semakin besar pula. Akibatnya nyala lampunya menjadi lebih terang. Nah, ini permasalahan yang kedua yang Bapak sampaikan tadi. Untuk baterai atau sumber tegangan yang sama, terus hambatannya atau lampunya berbeda-beda. Ini yang pertama ketika hambatannya 10 ohm, bagaimana nyala lampunya? Redup. Ketika berapa ini? 12 ohm. Makin redup. Tapi kalau 3 ohm saja gimana nih? Nah, jadi apa kesimpulannya dari sini? Kesimpulannya, semakin besar hambatan, maka semakin kecil pula arus yang sehingga membuat lampunya redup. Ya, terus
semakin kecil hambatannya, maka semakin besar pula arus yang mengalir sehingga lampunya semakin terang. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, silakan kalian coba kerjakan soal yang ada di depan. Silakan kerjakan, Bapak beri waktu 5 menit. Dikumpulkan. Nah, sekarang Bapak bagikan ya. Hera Nur Andina, apa nilai 100? Kasih aplaus. Nah, jadi anak-anak, setelah kalian melakukan uji kompetensi pada pertemuan 1, silahkan kalian isi di HP masing-masing kalian. Ya, kalian renungkan kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, apa yang sudah baik yang sudah kita lakukan dan apa yang masih kurang, boleh kalian langsung tuangkan jawaban kalian di link yang Bapak sampaikan di sini. Ya, ya, Bapak beri waktu untuk mengisi ini 2 menit. Silakan isi. Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatian kalian dalam pelajaran hari ini. Agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat, ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri belajar, dengan kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, Bapak rasa cukup pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.